Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Pujastuti dari kelas 11 akuntansi 3 nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membuat kartu persediaan dengan menggunakan metode LIFO. Sebelum masuk ke dalam kartu persediaan, terlebih dahulu saya akan bacakan apa itu artinya metode LIFO. LIFO atau last in first out artinya yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan barang persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, barang yang dijual pertama adalah barang persediaan terakhir masuk ke gudang. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Metode biaya persediaan LIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan merupakan kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga atau inflasi, sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Namun, berdasarkan PSAK 14, metode LIFO ini tidak boleh digunakan lagi karena terdapat banyak kekurangan di metode LIFO ini. Contohnya, karena jika dalam perusahaan dagang misalnya supermarket menggunakan produk LIFO ini, di supermarket banyak sekali makanan yang terdapat batas kadaluarsa. Jika perusahaan tersebut menggunakan metode LIFO, barang yang pertama kali masuk ke gudang itulah yang pertama kali dijual, maka barang yang sudah lama berada di gudang akan rusak karena sudah melewati batas kadaluarsa. Jadi metode LIFO ini hanya cocok digunakan oleh perusahaan dagang seperti toko baju, toko sepatu yang mengikuti tren di zaman sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kartu persediaan metode LIFO. Di sini sudah saya siapkan beberapa transaksi yang akan kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Pada tanggal 1 April, terdapat transaksi persediaan awal sebesar 300 unit dengan harga satuan 5.000 dengan jumlah total 1.500.000. Maka jika kita masukkan ke dalam kartu persediaan, di kolom tanggal kita tulis tanggal 1 April 2021 dengan keterangan transaksi persediaan awal sebesar. Langsung kita masukkan saldo karena ini belum masuk ke dalam transaksi jual beli. Maka di dalam kolom saldo kita tulis dengan unit sebesar 300 unit dan harga satuan 5.000 dengan jumlah total 1.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 April terdapat transaksi pembelian sebesar 250 unit dengan harga satuan 5.500 dan jumlah total 1.375.000. Maka jika kita masukkan ke dalam kartu persediaan, yaitu pada tanggal 5 April 2021 terdapat transaksi pembelian, kita masukkan di kolom keterangan karena pembelian berarti ada orang yang membeli barang kita, berarti ada transaksi kas masuk, berarti kita masukkan ke dalam kolom masuk sebesar 250 unit dengan harga satuan 5.500 dan jumlah total 1.375.000 rupiah. Maka di dalam kolom saldo, karena ini menggunakan metode LIFO yaitu last in first out, maka barang yang pertama kali masuk adalah barang yang keluar duluan. Karena ini barang yang pertama kali masuk, berarti di transaksi pembelian ini jika kita membeli barang dari perusahaan lainnya, bukan ada orang beli ke kita tapi kita yang membeli ke perusahaan lainnya. Maka di sini pembelian ini berarti menambah stok barang persediaan kita. Maka di kolom saldo, karena kita mempunyai stok barang baru, maka stok barang baru tersebut kita
tulis di bagian paling atas, karena last in first out, yaitu barang yang pertama kali masuk itulah yang keluar duluan, maka barang inilah yang nanti akan dijual duluan karena ini barang yang pertama kali masuk, yaitu sebesar 250 unit dengan harga satuan 5.500 dan jumlah total 1.375.000 rupiah. Lalu di sini ini bawahnya tinggal mengikuti, yaitu 300 unit dengan harga 5.000 dengan jumlah total 1.500.000 rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 8 April terdapat transaksi penjualan sebesar 200 unit dengan harga satuan 6.000 dan harga jumlah total 1.200.000 rupiah. Kalau tadi pembelian berarti kita membeli barang dari perusahaan lain, maka penjualan itu sebaliknya, orang lain yang membeli kepada kita. Jadi kita menjual barang, maka karena barang tersebut keluar, maka kita masukkan transaksi tersebut di kolom keluar, yaitu pada tanggal 8 April 2021 di kolom keterangan terdapat transaksi penjualan sebesar, karena barang tersebut keluar maka kita masukkan di kolom keluar sebesar 200 unit dengan harga satuan 5.500 dan jumlah total 1.100.000 rupiah. Oke, jadi karena tadi stok persediaan terakhir kita yaitu 250 unit dengan harga satuan 5.500 dan harga jumlah total 1.375.000, maka yang dikurangkan dari 200.000 ini yaitu 250 unit. Kenapa harga di sini 5.500? Karena harga di sini bukan 6.000, di sini kan 6.000, tapi di sini 5.500. Karena di sini mengikuti harga dari stok barang persediaan terakhir kita yaitu 5.500. Jadi unit di sini itu harga satuan di sini itu tidak harus masuk ke dalam kartu persediaan. Nanti di kartu persediaan ini tergantung dari stok barang terakhir kita itu berapa. Jadi di sini pada tanggal 8 April 2021 terdapat penjualan sebesar 200 unit dengan harga satuan mengikuti ini 5.500 dan jumlah total 1.100.000. Ini dikalikan ini, maka di kolom saldo 250.000 dikurangi 200.000, maka hasilnya tinggal 50.000. Harga satuan mengikuti 5.500 menjadi jumlah total 275.000. Lalu yang ini tetap mengikuti atas 300 unit dengan harga satuan 5.000 dan jumlah total 1.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 15 April terdapat transaksi pembelian lagi sebesar 400 unit dengan harga satuan 6.000, maka dengan jumlah total 2.400.000 rupiah. Maka di kartu persediaan kita masukkan transaksi 15 April 2021 terdapat transaksi akun pembelian. Kita masukkan lagi di kolom masuk, karena ada stok barang yang masuk, maka kita masukkan di kolom masuk sebesar 400 unit dengan harga satuan 6.000. Ini maaf belum ditotal, nanti ini ditotal dimasukkan ke sini 2.400.000 rupiah. Lalu karena ini menambah stok barang baru, maka kita tulis di saldo lagi yang paling atas 400 unit dengan harga satuan 6.000 dan jumlah total 2.400.000 rupiah. Lalu ini yang di bawah tinggal mengikuti atas 50 unit sebesar dengan harga satuan 5.500 dan jumlah total 275.000. Yang ini juga mengikuti yang atas. Jadi kita mempunyai 3 stok barang baru, 400 unit dengan harga satuan 6.000, 50 unit dengan harga satuan 5.500 dan 300 unit dengan harga satuan 5.000. Ini stok barang. Lalu pada tanggal 16 April terdapat retur pembelian sebesar 100 unit dengan harga satuan 6.000 dan jumlah total 600.000. Jadi di retur pembelian ini ternyata ada kecacatan pada barang tersebut sehingga kita mengembalikan kepada
perusahaan lain. Jadi pada tanggal 16 April 2021 di kolom keterangan kita masukkan retur pembelian. Karena barang tersebut keluar lagi karena ada kesalahan, ada kecacatan, maka barang yang tadi kita beli kita keluarkan lagi sebesar 100 unit dengan harga satuan 6.000 dan jumlah total 600.000. Maka di kolom saldo ini berkurang menjadi yang tadinya 400 unit menjadi 300 unit seharga 6.000 dengan harga satuan 6.000 dan jumlah total Rp1.800.000. Yang bawah tinggal mengikuti yang atas, 50 300 tinggal mengikuti yang atas. Lalu pada tanggal 20 April terdapat transaksi penjualan sebesar 200 unit dengan harga satuan 5.000 dan jumlah total 1 juta. Maka di kartu persediaan kita masukkan transaksinya pada tanggal 20 April 2021. Di kolom keterangan kita masukkan transaksi penjualan. Karena ada yang membeli, maka kita masukkan, karena stok barang persediaan kita keluar, maka kita masukkan ke dalam kolom keluar sebesar 200 unit dengan harga satuan 6.000 dan jumlah total 1.200.000. Maka di kolom saldo kartu persediaan ini kita tinggal mengurangi yang atas. 300 dikurangi 200, 100 unit dengan harga satuan 6.000. Harga satuan ini bukan mengikuti ini, yang ini kan dengan harga satuan 5.000, yang ini 6.000, maka kita mengikuti yang atas, mengikuti stok persediaan terakhir kita 6.000. Di sini tinggal dikurangi 300 dikurangi 200 menjadi 100 unit dengan harga satuan 6.000. Dengan harga satuan 6.000, maka jumlah totalnya Rp600.000. Yang bawah tinggal mengikuti yang atas. Lalu pada tanggal 21 April terdapat retur penjualan sebesar 50 unit dengan harga satuan 5.000 dan jumlah total Rp250.000. Oke. Tadi ada orang yang membeli ke perusahaan kita pada tanggal 20 April. Lalu pada tanggal 21 April ternyata orang tersebut mengembalikan sebagian barang tersebut kepada kita, mungkin karena ada kecacatan ataupun apa gitu. Jadi orang tersebut mengembalikan barang tersebut kepada kita. Maka di kolom keterangan sini kita tulis retur penjualan sebesar barang yang dikembalikan ke kita, yaitu 50 unit. Kita masukkan ke kolom masuk karena barang tersebut masuk lagi ke perusahaan kita, maka di sini kita tulis 50 unit dengan harga satuan 6.000 dan jumlah total 300.000. Di sini kita tinggal menambahkan saldo terakhir kita, yaitu 100 dengan harga satuan 6.000 dan jumlah total 600.000. Maka tinggal ditambahkan 100 ditambah 50 unit dengan harga satuan 6.000 dengan jumlah total Rp300.000. 100 dikurangi 50 menjadi saldo 150 dengan harga unit 6.000 dan harga jumlah total Rp900.000. Yang bawah juga tinggal mengikuti yang atas terus. Pada tanggal 24 April terdapat akun transaksi pembelian sebesar 500 unit dengan harga satuan 4.500 dan jumlah total 2.250.000. Maka di kartu persediaan ini kita masukkan di kolom tanggal 24 April 2021 terdapat akun transaksi pembelian, kita masukkan ke kolom keterangan. Karena kita membeli, otomatis ada stok barang masuk ke kita, maka di kolom masuk kita tulis 500 unit dengan harga satuan 4.500 dan jumlah total 2.250. Karena ini menambah stok barang baru, maka kita tulis yang baru lagi di atas. Yang ini terbaru, maka kita tulis yang paling baru ini di atas. Ini paling atas karena ini stok barang baru sebesar 4.500 dengan harga satuan 2.250.000. Lalu yang tadi 150 unit, 50 unit, 300 unit itu tinggal mengikuti di bawahnya. Oke, yang terakhir yaitu pada tanggal 27 April terdapat transaksi penjualan sebesar 300 unit dengan harga satuan 6.000 dan jumlah total Rp1.800.000. Di kartu persediaan ini kita tulis pada tanggal 27 April 2021 terdapat transaksi penjualan sebesar, karena barang tersebut keluar, maka kita tulis di kolom keluar sebesar 300 unit dengan harga satuan 4.500 dan jumlah total Rp1.350.000. Maka di kolom saldo ini
kita tulis. Yang tadinya stok barang baru kita 500.000 rupiah, maka tinggal dikurangi 500 dikurangi 300, maka menjadi stok barang terakhir kita yaitu 200 unit dengan harga satuan 4.500.000 dan jumlah total 900.000 rupiah. Jadi stok barang terakhir kita yaitu ada 200 unit dengan harga satuan 4.500.000 rupiah, 150 unit dengan harga satuan 6.000, 50 unit dengan harga satuan 5.500 dan 300 unit dengan harga 5.500. Jadi saldo stok barang terakhir kita pada bulan April 2021 yaitu sebesar 700 unit dengan harga Rp3.450.000. Oke, jadi Rp700.000 ini adalah stok terakhir kita, stok barang terakhir kita pada bulan April 2021 ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.